Materi tentang strategi pemasaran meliputi bauran pemasaran dan digital marketing. Pasar secara sempit dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret diartikan sebagai tempat di mana para pembeli dan penjual barang berkumpul dan bertemu secara langsung, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan. Pasar abstrak dapat didefinisikan sebagai pasar di mana proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak secara langsung atau non-fisik. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Bauran pemasaran merupakan salah satu dari strategi pemasaran, di mana bauran pemasaran sebagai kumpulan alat pemasaran yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong berupa produk, harga, tempat dan promosi, atau biasa disebut 4P. P yang pertama adalah produk. Produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. P yang kedua adalah price atau harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk, atau total nilai yang pelanggan pertukarkan untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. P yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat yang dimaksud dalam bauran pemasaran adalah kemana lokasi atau tempat yang dituju, bagaimana saluran distribusinya dan kondisi para penyalur yang diperlukan. P yang keempat adalah promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan, betapapun berkualitasnya suatu produk, apabila pelanggan tidak mengetahui keberadaan produk tersebut dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Suatu pagi yang cerah, Mail dan Mei Mei memutuskan untuk memulai berbisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Mail memilih membuka toko serba ada di lokasi yang strategis dan memperkerjakan beberapa orang, menyebarkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja dengan apa yang ia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Mail, Mei Mei memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia memperkerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di digital marketing. Mei Mei mengiklankan toko online-nya di beberapa media sosial dan dalam beberapa minggu Mei Mei berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Mei Mei sangat senang dengan apa yang dicapai, dengan pengeluaran yang rendah namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun berlalu, Mail menempati gedung yang sama, pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi dan keuntungan masih sangat rendah. Suatu hari Mail dan Mei Mei bertemu lagi, dan Mei Mei menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru. Dan Mail pun menyadari kesalahannya, bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh.
Berpikir lokal tetapi bergerak secara global, Mail pun mengikuti cara Mei Mei dalam memulai berbisnis, yaitu secara digital marketing.